Strategi pemasaran yang kayak gini nih jadi salah satu alasan tumbuhnya industri kecantikan di Indonesia. Nih buktinya. Selama 5 tahun terakhir, pendapatan pasar kecantikan dan perawatan tubuh terus tumbuh. Dan diperkirakan akan terus terjadi setiap tahunnya. Sementara pada 2024, pendapatan pun diproyeksi mencapai 140 triliun rupiah. Wow, cuan banget nih industri kecantikan RI. Wajar ya kalau industri ini dilirik para investor asing, lantaran pertumbuhannya pesat seiring meningkatnya minat masyarakat dengan brand lokal. Data BPOM saja menunjukkan, pengajuan persetujuan izin edar kosmetik meningkat setiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir saja, jumlahnya mencapai 451.654 produk. Di saat produk kecantikan tengah tumbuh signifikan, sayangnya, industri ini terpaksa menghadapi sejumlah kendala, salah satunya serbuan kosmetik ilegal. Dari hasil patroli siber BPOM, sebanyak 93.314 produk kecantikan ilegal dipasarkan secara online dan berhasil ditindak hingga November 2023. Jumlah ini ditemukan dari laporan dan informasi yang dipublikasikan oleh Otoritas Pengawas Obat, Makanan, dan Kecantikan di ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, dan Hong Kong. Diharapkan melalui upaya ini hanya produk-produk OT, SK, dan kosmetik aman bermanfaat dan bermutu yang beredar, sehingga dapat ikut mendorong daya saing produk dalam negeri. Ujar PLT Kepala BPOM RI Elriska Andalusia. Untungnya udah ditindak ya, kalau dibiarkan terus-menerus kan bisa mengancam keberlangsungan industri kosmetik dalam negeri. Apalagi jika kita melihat proyeksi penjualan produksi kosmetik secara online, yang mencapai 23,3% dari total pendapatan pada 2024. Rasanya penjualan kosmetik secara online lebih memudahkan pemasaran ya. Salah satu brand produk kecantikan lokal, Avoskin mengklaim, penjualan produk secara online selama ini mampu mencapai 50%. Hal itu tak lepas dari peran influencer di media sosial dan juga program afiliasi. Yang kami lihat seperti itu gitu. Jadi kita coba menang di sananya tuh dengan cara apa sih gitu biar kita tuh winning attention dan juga tetap menjadi top of mind di local brand itu dengan kita memperkuat value gitu, mulai dari produk quality, kemudian komitmen gitu. Makanya Avoskin pun di 5 tahun ini kita lagi menjalankan campaign Love Avoskin Love Earth gitu. Itu juga presence kita di offline itu juga kita tingkatin gitu. Jadi kita mungkin lebih fokus kayak gimana sih orang itu juga punya kesempatan untuk berinteraksi langsung sama brand kita gitu di situ. Jadi orang kayak kenal langsung gitu. Kemudian lebih strengthen our brand value. Ya, senada dengan Avoskin, brand kecantikan lokal lainnya, LuxCreme pun mengakui meningkatnya popularitas platform seperti TikTok Shop ikut mendokrak pertumbuhan bisnis kecantikan. Apalagi penerimaan masyarakat terhadap brand kosmetik lokal saat ini sudah jauh lebih baik daripada 2016. Sebab saat itu brand lokal masih dianggap kurang menarik dibandingkan produk dari luar negeri. LuxCreme melihat potensi besar untuk mengubah persepsi ini. Dengan visi dan ambisi, brand lokal LuxCreme dapat bersaing secara kualitatif dan inovatif dengan brand internasional di pasar kecantikan. Ujar brand General Manager LuxCreme Melissa Andriani. Nah, biar bisnis kecantikan lokal sustainable, sudah menjadi kewajiban juga bagi brand lokal untuk mengedukasi masyarakat agar bijak memilih produk kecantikan yang aman bagi kesehatan. Ya, biar nggak kena rayuan produk ilegal gitu, seperti yang dilakukan Avoskin. Kalau ngomongin strategi di situ sebenarnya kalau dari Avoskin sendiri untuk educate itu salah satu yang bisa saya sebut USP gitu ya dari sisi Avoskin untuk educate itu dari tahun 2018 kita memang secara konten kalau misal lihat di sosial media itu memang kita kayak mengedepankan edukasi tentang ingredients produk dan gimana sih layering, pemilihan dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari konten itu kita tarik lagi tuh untuk orang yang engage dengan kita menyediakan customer service yang memang customer service ini bisa siap melayani kapanpun untuk orang-orang konsultasi dulu gitu bareng sama kami. Kemudian kita kan juga punya value sustainable ya yang sangat kita highlight gitu. Nah untuk kesana kita juga ada kolaborasi sama beberapa partner gitu tentang kayak gimana sih pentingnya kita tuh mengetahui kondisi kulit supaya kita tuh nggak overconsume
consume gitu. Biar orang tuh juga ketika membeli produk kita tuh, oh ngerti aku tuh kebutuhannya tuh apa kayak gitu. Nah, sejak TikTok itu naik dari tahun kemarin, itu setiap hari kita juga ada slot live juga di sana yang memang kita manage gitu. Dimana orang itu sering gitu kayak konsultasi di situ. Karena memang kalau ngomongin kayak gimana sih kita memasarkan, kita juga ada partnership ya sama afiliator. Jadi kadang kan kalau afiliator itu mereka poin fokusnya gimana nih menjual produk dengan cepat kayak gitu kan. Nah kadang itu ada tipe-tipe customer yang mereka itu mau beli tapi aku tuh pengen tahu ini tuh functionnya tuh apa, terus deep dive dulu. Plus kami juga ada kayak collab juga sama beberapa dokter untuk ingredients yang biasanya orang tuh belum aware gitu. Kayak misal tahun ini kita lagi highlight banget tranexamic acid. Sebelumnya ingredients tranexamic acid itu salah satu kandungan yang sering direkomendasikan oleh dokter kulit ketika treatment di klinik. Sementara Lux Cream memilih cara berbeda agar brand lokal bisa sustainable. Dalam setiap produk, Lux Cream menghadirkan faktor emosional, sehingga ada keintiman dengan konsumen. Jika ini sudah terjalin, maka konsumen dengan sendirinya punya kebanggaan tersendiri telah menggunakan produk lokal favoritnya. Kalau kamu sudah mendukung produk kecantikan lokal belum?